ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang terus dan tetap menggenapi janji-janji-Mu atas hidup kami. Kami mengakui ketuhanan-Mu atas hidup kami. Kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Bertahtalah atas setiap puji-pujian kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Kami tetap pegang janji-janji-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Berserah di dalam kekuatanmu. Ya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Aku percaya.
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya Saudara kita semua bangkit. tiada yang Gak ada yang mustahil mustahil bagimu Yesusku, Allah Tuhanku. Aku percaya hanya kepadamu, kuasamu yang menguatku, untuk aku tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Thank you Jesus, thank you. I love you Jesus. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ku akan dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ku akan dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, aku akan tetap setia sampai akhir hidupku Tuhan. Biarlah penghormatan, kemuliaan Tuhan, puji-pujian hanya layak bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak, bersukaria memuliakan namamu. Amin. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Firman-Mu kan tetap tak berubah. Katakan, Setiap janji-Mu, yes Tuhan. biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tak berubah kasih setia-Mu. Hanya
Tuhan kekuatanku, Kaulah gunung batu dan pelindunganku. Padamu aku percaya, dalam tanganmu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Langit dan bumi kan lenyap, namun firman-Mu kan tetap tak berubah. Kasih janji-Mu Kami pegang Tuhan. biar gunung berenjak dan bukit-bukit bergoncang, tak berubah. Kasih setiamu, Hanya Yesus, hanya Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah gunung batu dan pelindunganku. Padamu aku percaya, dalam tanganmu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Padamu ku percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami gak goyah. Kau Yesus Raja dalam hidup kami. Kami akui ketuhanan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Padamu aku percaya, dalam tanganmu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, haleluya, ku memujimu. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything, Coba nyanyikan pujian ini. I can do all things, Yes. 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open,
I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam-Mu Tuhan gak ada yang mustahil. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Kami tetap ikuti Engkau, melayani-Mu Tuhan. Dan yang kami pegang bahwa di akhir kami memegang kemenangan itu Tuhan. Sebab itu jaminan atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin.
Aku percaya. Kemenangan sudah Engkau jamin bagi kami Tuhan. Bagian kami adalah percaya tanpa ragu, percaya tanpa kuat, percaya dengan sungguh-sungguh. Aku percaya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati kami tetap lebat percaya. air mata, Tuhan, aku percaya. tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan Saudara kita Bapa menjemaat Tuhan kami berdiri bersama-sama. aku Nyatakan iman kita bahwa kita percaya kepada Dia. Ya Tuhan kemenangan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. jamin. Aku percaya. Kesembuhan telah Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Engkau Tuhan, pemilik segala ciptaan. Engkau Tuhan berdaulat atas setiap kami. Setiap kami yang ada hari ini karena memiliki panggilan secara spesial di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memilih kami, menjadikan kami orang-orang yang khusus di tangan Tuhan. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup menyatakan siapa Tuhan bagi dunia ini melalui hidup kami. Orang-orang datang dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Yesus di dalam kami di dalam Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kesembuhan-Mu, kuasa pemulihan-Mu, kuasa kekuatan kemenangan di dalam Engkau Bapa. Hari ini kami bersyukur. Kami ada di tempat ini, kami ada di altar kudus-Mu, memuji menyembah Engkau. Setiap keberadaan kami mau katakan Tuhan, Engkau tahu segalanya tentang kami. Dan kami mau membuka hidup kami bagi Engkau. Pakai kami, urapi kami, layakkan kami, sehingga kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi.
Lawatan-Mu atas setiap kami. Kehendak-Mu nyata bagi setiap kami. Percaya di dalam Engkau ada kuasa kemenangan itu Bapa. Ada kuasa kekuatan itu. Ada kuasa pengharapan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Roh Kudus, mari Engkau memenuhi setiap kami. Lingkupi kami dengan Roh-Mu. Getarkan hati kami. Hal-hal yang mungkin selama ini kami merasa biasa saja. Ibadah yang biasa saja. Tidak ada passion yang lebih, tidak ada kerinduan yang lebih untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, mendengarkan Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Kami berdoa hari ini, kami mau katakan, Tuhan, kami bertobat, kami mohon ampun, karena setiap helapan nafas kami itu adalah nafas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih beri kesempatan hari ini untuk kami berkumpul bersama, melihat orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami katakan Tuhan, kami mengasihi Engkau. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan, beri sorak-sorai bagi Dia, Allah kita yang dahsyat. Haleluya! Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Mari Bapa Engkau yang mengajar kami, Roh Kudus memberikan pengertian kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini, Logos ini menjadi rema bagi setiap kami, hidup di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima kasih juga untuk teman-teman tim PW. Dan bersyukur untuk Bapak Gembala, Pak Yosef Mulia yang sudah memberikan kesempatan ini bagi saya untuk sharing firman Tuhan hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya bersyukur hari ini diberi anugerah Tuhan dan Bapak Gembala Pembina kita memberikan oleh-oleh buat saya untuk memiliki satu alat tiup shofar ini. Ini berasal dari Israel langsung. Jadi saya bersyukur bahwa beberapa waktu yang lalu diizinkan Tuhan untuk ada di Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesaksian saya juga hari ini bagian dari firman Tuhan juga yang akan saya bagikan, yang dipercayakan dari gereja untuk saya bagikan. Wow, Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati hari ini? Coba tengok kiri kanannya, beri senyuman. Hari ini hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang ajaib dan besar bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika tahun 2016, sebelum itu saya mengalami satu kondisi sakit yang hampir 1,5 tahun, yaitu asam lambung saya itu nggak sembuh-sembuh. Sehingga sebagai hamba Tuhan, doa-doa saya itu ibarat saya berkata bahwa kena di plafon jatuh lagi, ya. Dan semakin hari tidak semakin baik karena saya bolak-balik rumah sakit 4 kali di Siloam dan masuk ke rumah sakit setelah 5 hari sembuh, pulang sampai rumah sakit lagi. Dan seperti itu terus menerus sampai hampir 1,5 tahun. Dan saya cukup stres waktu itu. Walaupun saya melayani, diberi kesempatan, tapi dalam situasi secara pribadi bahwa iman saya mengalami pressure yang sangat kuat sekali. Ya, jadi kondisi itu membuat saya tidak mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan pribadi, kehidupan pelayanan, dalam keluarga. Cara pandang saya tentang Tuhan pun mengalami sedikit pergeseran. Dan ketika mengalami hal tersebut sampai satu titik, akhirnya saya bilang begini, Tuhan kalau Tuhan mau sembuhkan saya, Tuhan pasti sembuhkan dah. Saya nggak usah cari yang lain. Sudahlah, saya nggak perlu cari obat-obat yang lain, dokter yang lain. Cukup saja pola makan dan minum-minuman yang herbal saja, yang murah-murah saja. Dan dengan kondisi tersebut, paling lama sekitar 1 bulan, kondisi saya mulai membaik. Dan 3-6 bulan kemudian, kondisi asam lambung saya yang dulunya sudah sangat-sangat kronis disembuhkan Tuhan Bapak Ibu. Tahun 2016 saya kembali komitmen untuk melayani Tuhan dan bersama dengan tim misi dari anak-anak muda di Jakarta kami
melayani di Nepal. Dan setelah pulang dari Nepal, ada satu kerinduan di hati saya yang kepengen pergi ke Israel, Bapak Ibu. Dan saya belum share dengan hal itu dengan istri saya. Nanti masuk tahun 2017, setelah saya pergi ke NTT, pelayanan kurang lebih sekitar 1 bulan lebih. Dan kembali dari sana saya mulai share sama istri saya kepengen ke Israel. Dan saya mulai berdoa, dari mana? Duit tidak ada, waktu ada, tetapi uang tidak ada. Kurang lebih sekitar $2.000 waktu itu, dan akhirnya saya terus berdoa. 2018 awal seorang ibu datang kepada saya bahwa Tuhan berbicara kepada dia untuk ngajak saya ke Israel beberapa waktu yang lalu. Dia sudah punya kerinduan beberapa tahun yang lalu. Dan ketika dia share itu, dia sudah minta izin sama istri saya, karena yang Tuhan tunjukkan dalam doanya adalah saya, istri dari Ibu Mega. Dan akhirnya dia pamit sama istri saya, dan istri saya bilang, oh ya, Pak Daniel sedang berdoa untuk ke Israel. Dan singkat cerita adalah rencana tahun 2019, tapi karena pandemi Bapak Ibu, semuanya batal. Dan akhirnya tahun 2022 ini, pada bulan Juni tanggal 23 sampai dengan 4 Juli, kemarin kami ke sana. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, pemahaman saya mengalami sebuah peningkatan. Ya, yang saya baca di Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, akhirnya saya sampai ke daerah tersebut. Tempat-tempat yang saya baca di Alkitab itu ada di sana Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali. Dan ini adalah beberapa slide foto yang kami ambil di sana, baik itu di foto bersama di Yerusalem, di belakang itu adalah tembok Yerusalem yang disebut dengan Golden Gate, yang foto bersama, dan yang saya di tengah sendirian itu adalah foto di Sungai Nil. Kalau yang di bawah itu adalah di Laut Teberau, waktu Musa bersama dengan orang Israel menyeberang Laut Teberau. Dan kalau di samping kiri ini adalah kami ada di gereja, satu gereja yang ada di Mesir yang namanya Gereja Mujizat. Gereja itu adalah gereja sebuah gunung batu yang besar yang dipahat, dan gereja itu adalah dulunya gunung yang dipindahkan oleh iman orang percaya beberapa ratus tahun yang lalu. Keren banget ya. Dan yang saya sendiri di bawah ini, yang ini adalah di atas gunung Sinai, di gunung Horeb. Karena Sinai itu adalah pegunungan Bapak Ibu. Kalau naik ke atas sampai gunung Horeb ini, kita akan lihat gugusan gunung-gunung yang ada di semenanjung Sinai. Jadi kalau dibilang gunung Sinai itu berarti beberapa gunung. Ada banyak gunung batu di sana. Dan inilah tempat yang dibilang gunung kudusnya Tuhan. Di gunung ini juga pernah Elia lari dari Gunung Karmel selama 40 hari perjalanan dan sampai di gunung itu, dan ada guanya di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lanjut ada slide yang lain. Ya, ini ada di Gunung Karmel. Ya, ini di puncaknya Gunung Sinai. Ada gerejanya di sana, tapi di samping kirinya ada juga masjid. Ya, dan mereka buat sebuah simbol makamnya Musa, katanya ada di situ. Ya, lanjut. Nah, ini saya dengan tim dari Citra Raya. Kami ada Ibu Bong, Pak Kiong, Ibu Rini, dan juga Pak Kim Cheng, dan ada Pak Nanam. Jadi kami bersyukur tim yang ada di sana. Kami juga, saya juga ada di yang namanya Laut Mati. Kalau bilang terapung benar Bapak Ibu. Dan lautnya asinnya 10 kali lipat dari air laut. Bukan cuma asin, pahit di mulut Bapak Ibu. Kalau kena luka, sakitnya luar biasa. Ya. Dan bersama-sama kami ada di yang bagian tengah ini, kami bersama-sama di Gunung Golgota, dan ini dekat juga di situ ada tancapan bekas salib Yesus ada di situ. Dan ini tempat sudah kalau dibilang tempat di mana perjalanan kami untuk naik sampai situ dari Via Dolorosa sampai dengan tembus ke tempat ini, itu perjalanan yang semuanya penuh dengan sejarah yang mengingat kasih Tuhan Yesus bagi kita. Tempat-tempat ini Bapak Ibu sudah banyak orang Arab yang tinggal di sana. Ya, orang Kristen sedikit sekali, kebanyakan di situ adalah orang Muslim. Arab ada beberapa yang sudah menguasai tempat tersebut.
Dan kalau yang saya sendiri di belakang ini adalah kami di belakangnya itu adalah kota Haifa. Kota Haifa ini adalah kota teknologi yang ada di Israel. Semua teknologi terbaik yang ada di dunia, ya dua pusatnya kalau di Israel itu ada di Haifa. Nah ini kota yang luar biasa dan ini dekat dengan Gunung Karmel di sini di mana juga Elia membunuh 450 nabi-nabi Baal. Setelah itu dia diancam oleh Isabel, lalu dia lari ke Gunung Horeb. Yang tadi saya katakan 40 hari dia harus lari ke sana Bapak Ibu. Lanjut. Dan ini adalah tempat yang bawah ini adalah tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Jadi ini tempat di mana Yesus diletakkan. Di sampingnya, fotonya nggak ada, itu Yesus lahir di situ. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perjalanannya Yesus waktu Maria sudah hamil besar dan harus melahirkan, perjalanannya dari Nazaret turun ke Bethlehem itu jauh. Itu jauh Bapak Ibu. Dan kondisi hari ini aja kita lihat naik mobil saja jauh, apalagi jalan kaki dengan kondisi hamil besar. Betapa besar kasih Tuhan bagi umat manusia. Dan di sini adalah ada di Yeriko, di belakangnya itu adalah gunung pencobaan. Yesus setelah berpuasa 40 hari ada di situ dicobai oleh iblis. Disinilah tempatnya. Kami tidak naik ke atas, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ya perjalanan kami melalui jalan Via Dolorosa ini. Lanjut. Oh ya, ini adalah tempat di mana Yesus dilahirkan di sini. Dan kami juga ada di perjalanan Via Dolorosa dan juga kami ada di loteng Yerusalem di mana Yesus makan Paskah terakhir dengan murid-murid. Sehingga kemarin kalau ada Pak Pendeta yang khotbah tentang loteng Yerusalem, terasa sekali ada di tempat itu Bapak Ibu. Spiritnya kita rasakan, situasinya dirasakan. Karena sudah menginjakkan kaki di situ, situasinya Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Dan kebanyakan semua lokasi atau tempat yang kami kunjungi itu adalah di bawah koordinator atau koordinasi dari gereja Katolik. Dan kebanyakan dari semuanya itu udah tidak bisa dipakai beribadah seperti biasa karena sudah menjadi kebanyakan jadi museum. Dan orang Kristen sedikit di sana. Ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Masih ada, bro? Ya, ini kami juga ada di Takba, ada Ibu Bong, dan yang di samping itu adalah pohon zaitun. Pohon zaitun itu udah ribuan tahun, lebih dari 2000 tahun Bapak Ibu. Pohon zaitun itu pohon yang tidak akan mati. Disebut pohon zaitun adalah pohon kehidupan. Jadi semakin bertumbuh, semakin lama minyaknya khas, wanginya semakin tajam Bapak Ibu. Makanya disebut bahwa pohon zaitun adalah pohon kehidupan. Dan itu ada di Israel, hari ini masih ada. Ini juga dekat dengan yang di sini adalah Taman Getsemani di mana Yesus selalu berdoa di situ. Dan di sampingnya juga ada gereja besar di sana. Nah, kami terbang sekarang ini langsung dari Dubai, kita sudah bisa masuk langsung ke Tel Aviv, langsung ke bandara Israel karena Uni Emirat Arab sudah melakukan kerjasama bilateral. Kalau dulu katanya belum, harus masuk melalui Mesir. Jadi perjalanan daratnya cukup panjang. Jadi kami langsung masuk ke Israel. Kami bersyukur untuk perjalanan ini dan tiba dengan selamat. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang ingin saya saksikan adalah bahwa Tuhan menjawab doa-doa saya. Pertanyaannya, kenapa sih istri saya nggak ikut waktu itu? Jadi waktu kami ke sana, anggota tim kami pikir saya masih bujang, belum menikah. Karena datang sendiri, ya. Jadi istri saya waktu itu belum punya keinginan untuk Israel. Tapi terakhir ini mulai punya keinginan, betul Bu? Belum punya keinginan, juga belum punya paspor. Jadi walaupun Tuhan bilang mau pergi ada yang sponsorin, tapi kalau nggak ada paspor nggak bisa pergi. Ya harus punya paspor Bapak Ibu. Jadi ini berkat yang luar biasa bagi saya.
ada banyak berkat-berkat yang Tuhan jawab atas setiap doa-doa saya, dan salah satu yang saya saksikan ini adalah yang terbaru yang Tuhan jawab doa saya, bahwa sampai ke tanah perjanjian, tanah kelahiran Yesus, tanah kampung halaman Yesus, itu adalah bagian dari jawaban doa daripada Tuhan atas saya. Dan Bapak Ibu, sepanjang kami berjalan dari satu lokasi ke lokasi yang lain di mana ada sejarahnya, ya, ada di laut, ada di danau Tiberias, dan kami ada di Padang di mana di dalam pasal yang kelima tentang ucapan bahagia, gereja ucapan bahagia, kami ada di setiap lokasi itu, dan terasa sekali spiritnya Kristus, spiritnya Yesus itu ada di dalam hati. Jadi setiap kami masuk ke satu lokasi atau tempat di mana Yesus pernah melakukan sesuatu di situ, selalu ada sesuatu yang muncul. Roh Kudus menuntun Bapak Ibu. Jadi anugerah Tuhan sangat-sangat besar bagi saya secara pribadi, dan melihat pertolongan yang Tuhan izinkan saya alami. Dan saya juga bersyukur bahwa berada dengan tim atau travel yang membawa kami, karena sangat baik sekali dalam pelayanannya mereka. Ya, dan kami menikmati sekali tim yang penuh dengan kekeluargaan. Tim yang penuh dengan kekeluargaan Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali. Ada yang dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, dari Bogor, dan beberapa dari Jakarta dan dari Tangerang. Kami bersyukur untuk perjalanan ke Tanah Suci ini. Saya berdoa bahwa ke depan Bapak Ibu juga punya kerinduan untuk sampai ke tanah kelahiran Yesus. Tanah di mana Tuhan kita lahir di sana. Tanah di mana kita sebagai orang percaya menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa ke depan akan ada lebih banyak orang yang pergi dari gereja lokal kita. Amin. Berapa yang setuju dengan saya, tahun-tahun akan datang akan berangkat ke Israel? Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi ini yang sedang kita ingin sama-sama kerjakan di gereja lokal kita. Kalau Pak Yosef tahun 2014 ya Pak Yosef. Pak Yosef 2012, saya 2022, 10 tahun kemudian. Mungkin Bapak Ibu nggak perlu 10 tahun dari gereja kita ada yang pergi. Amin. Mungkin tahun depan, 2 tahun ke depan, mari kita hidupkan kerinduan. Ya, ada teman kami di sana yang satu tim kami bilang gini, saya sudah kepengen sekali datang ke Israel. Uang ada, sehat, tapi tidak ada waktu. Ada yang bilang, wah saya udah punya kerinduan, mau pergi, waktu ada, kesehatan ada, tapi uang tidak ada. Dan semua punya kesaksian yang unik-unik Bapak Ibu. Ada yang baru usia 9 tahun, ada yang baru 12, ada yang sudah 50, ada yang sudah 78 tahun. Dan nenek-nenek ini naik sampai kepada tangga 430 tangga untuk sampai ke puncak di Gunung Horeb, Sinai. Keren banget, ibu ini semangatnya luar biasa. Jalan kaki Bapak Ibu. Dan itulah waktu Tuhan. Umur bukan menjadi sebuah patokan, tetapi kairosnya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, itu yang penting. Amin. Jadi kita bersama-sama bersyukur. Saya berdoa dari gereja GB Citra Raya, ke depan akan ada jemaat, ada pelayan, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mengadakan perjalanan ini sampai ke Israel. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama melihat sharing atau firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita dengan topik doa yang dijawab Tuhan. Pak Daniel, apakah semua doanya Pak Daniel dijawab Tuhan? Ada yang belum dijawab. Masih terus didoakan dengan sungguh-sungguh. Ada yang jawaban Tuhan itu cepat. Hari ini doa, besok jawab. Tapi ada yang hari ini sudah puluhan tahun belum dijawab Tuhan. Apakah berhenti berdoa? Enggak. Masih tetap semangat mendoakan hal tersebut. Kita lihat di dalam Injil Matius.
Kita buka slide selanjutnya. Injil Matius, mulai dengan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, firman Tuhan pada perikop ini berbicara tentang hal berdoa. Dan hal berdoa ini Yesus mengajar, kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan, adalah ini pengajaran di bukit. Dan salah satunya yang tadi saya katakan tentang pengajaran kepada murid-murid, tentang ucapan-ucapan bahagia pasal 5, 6, dan 7 dari Matius ini Bapak Ibu. Dan ini adalah pengajaran Yesus secara khusus bagi murid-murid, bukan kepada orang banyak. Karena ini murid-murid bilang begini, Yohanes ngajarin anak-anak murid-muridnya berdoa. Yesus ajar kami berdoa, dan ini yang Yesus ajarkan kepada murid-murid untuk berdoa. Mari bersama saya kita baca pada ayat 9 ini Bapak Ibu, tentang doa daripada doa Bapa kami. Sama-sama kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa yang sempurna. Amin. Bagian-bagian kalimat ini pernah dan sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Pak Yosef Mulia beberapa waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan, berarti dalam kehidupan kita ada situasi-situasi juga yang kita mengalami situasi di mana sepertinya doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Mari kita lihat beberapa poin. Nah, doa orang benar menurut Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jawaban doa ada hubungannya dengan keteguhan atau dengan kepercayaan atau keyakinan. Yakin gak kita berdoa dengan doa yang kita doakan tersebut? Kita berdoa mengucapkan sesuatu yang dari hati kita, dan itu connect dengan pikiran kita. Jiwa kita juga mempercaya apa yang kita katakan. Sehingga firman Tuhan bilang gini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya bahwa mungkin juga kalau kita orang benar berdoa tapi tidak yakin dengan doa kita, mungkin juga doa kita tidak akan besar kuasanya. Sebab itu mari Bapak Ibu, di dalam hubungan berdoa, ini statement yang bagus banget. Dia bilang begini, namun bukan berarti bahwa doa menjadi sebuah mantra bagi orang percaya. Doa tidak menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Yesus sudah memberikan petunjuk dan etika bagaimana kita berdoa untuk dipahami oleh orang-orang agar doa-doa kita dijawab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar bersama bahwa ketika kita berdoa, jangan menempatkan Tuhan sebagai objek untuk menjawab doa kita saja. Kita memperlakukan Tuhan seperti mesin ATM. Tinggal ambil saja, tinggalkan mesin ATM-nya. Tapi doa yang perlu kita bangun adalah doa dalam konteks relationship, hubungan keintiman dengan Tuhan, bagaimana kita memahami hati Tuhan. Doa yang bagaimana yang sampai menyentuh hati Tuhan, itu menolong kita untuk kita tidak hanya fokus kepada saat kita berdoa. Tadi saya katakan Bapak Ibu, saya hampir 1,5 tahun sakit asam lambung. Dan akhirnya saya menempatkan Tuhan hanya satu. Tuhan, kalau Tuhan gak sembuhkan saya dari sakit saya gak percaya sama Tuhan. Walaupun gak keluar dari mulut saya, tapi bergejolak dalam hati saya.
Karena saya menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang hanya memenuhi jawaban doa saya. Memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan saya apa? Sembuhkan sakit saya Tuhan. Ketika saya fokus untuk Tuhan sembuhkan sakit saya tidak sembuh. Mengalami level semakin tinggi. Sakit saya semakin bertambah-tambah. Bukan cuma lambung yang kena. Naik ke saraf, kepala mulai pusing. Istri saya sampai bingung. Setiap malam kalau saya tidur, kalau sakit banget, kepala saya benturin ke tembok. Setiap malam saya nggak bisa tidur. Saya bergumul dengan Tuhan. Yang saya lihat adalah Tuhan sembuhkan sakit saya. Sembuhkan sakit saya. Saya fokus dengan sakit saya nggak peduli dengan hati Tuhan tentang apa yang Tuhan ingin bicara buat saya mengenai kondisi sakit saya. Sampai satu titik saya sadari bahwa, oh ya saya masih bisa bernafas, ada anugerah. Saya ubah konsep doa saya, Tuhan, Engkau baik, Engkau Bapa, Engkau Bapa. Kalau Tuhan sembuhkan sakit saya, anugerah. Kalau Tuhan tidak sembuhkan sakit saya tetap akan mengasihi Tuhan, saya akan tetap melayani, saya akan tetap berdoa, saya akan terus menyembah Tuhan. Ketika saya mengubah konsep ini Bapak Ibu, saya mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, asam lambung itu mirip kayak jantung. Sampai saya merasakan apakah saya ini sakit jantung. Karena detakan jantung saya itu nggak normal waktu itu. Saya nggak cerita hal-hal yang lebih spesifik kepada istri saya. Pasti dia pikiran juga. Lihat dari luar saja udah seperti itu. Kalau saya cerita semuanya, wow, sampai saya bilang begini, kayaknya saya nggak lama lagi nih titip anak-anak. Bapak Ibu, kalau kita ada dalam situasi yang menahun, kondisi sakit yang menahun, wah itu luar biasa pergumulannya. Akhirnya saya nggak melihat Tuhan lagi sebagai Tuhan pribadi yang Raja, pencipta, pemilik, penguasa hidup saya lagi. Saya melihat Tuhan hanya sebatas Tuhan yang hanya harus menjawab doa saya. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya nggak mau percaya sama Tuhan. Saya sampai kepada satu titik, saya ubah konsep ini. Tuhan bukan lagi seperti mesin ATM. Tapi dia Tuhan Raja, segala Raja, pencipta dunia ini. Tuhan ubahkan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun hari ini yang kita alami dalam hidup kita. Kondisi kesehatan, kondisi relationship, hubungan, kebutuhan hidup, keuangan, ekonomi, pasangan hidup bagi anak-anak muda, dengar baik. Ketika kita datang sama Tuhan, jangan hanya fokus kepada keinginan kita. Ambillah waktu, cari kehendak Tuhan. Pada masa COVID Bapak Ibu, saya bersyukur. Pada masa COVID 2019, 2020, 2021, kondisi yang sulit tetapi Tuhan izinkan saya bolak-balik NTT. Dan ketika saya tes rapid, antigen, semuanya negatif. Teman-teman saya ada yang kena, tapi puji Tuhan gak ada yang meninggal. Apakah saya lebih dari teman-teman saya atau orang lain? Tidak, saya beroleh kasih karunia. Karena ada teman yang satu perjalanan kami itu kena dan harus isolasi hampir sebulan lebih. Kondisinya semakin hari semakin menurun, tapi puji Tuhan mengalami perubahan dan akhirnya sembuh. Apakah saya lebih rohani dari teman-teman saya? Enggak, saya beroleh kasih karunia untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau kita hari ini ada sehat, kuat, masih diberi kesempatan melayani, ada maksud Tuhan supaya kita semakin melayani Dia. Kondisi apapun, jangan kita jadikan Tuhan sebagai mesin ATM untuk memenuhi hasrat kita saja tanpa mempedulikan perasaan Tuhan. Tanpa mempedulikan perasaan Tuhan. Apa sih perasaan Tuhan waktu kita berdoa? Saya punya anak. Anak saya itu selalu kalau lihat kita orang tua, kadang-kadang dia hanya sampai kepada batas, papa adalah orang yang menjawab kebutuhan saya. Kalau dia minta duit untuk jajan, kepengennya langsung. Saya bilang begini sama dia, papa bisa kasih kamu, papi bisa kasih kamu apa yang kamu mau. Tapi papa lebih senang, papi lebih senang komunikasi dengan kamu. Kamu mau ngapain? Kamu mau buat apa? Dan ada sedikit waktu berbicara untuk mengenal detak jantung. Bahkan kadang saya peluk dia, dia juga peluk saya. Mengalami waktu dengannya.
Walaupun saya nggak punya duit, saya akan usaha untuk kasih dia untuk jajan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan bukan nggak jawab doa kita. Tuhan bukan tidak mampu menjawab kebutuhan kita. Kadang-kadang Tuhan membuat sebuah waktu ulur untuk kita mengalami sebuah perasaan hati Tuhan. Ada juga di hati kita. Doa yang mungkin kadang-kadang kita berkata doanya sudah terlalu lama. Sudah 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Bahkan mungkin ada yang 10 tahun berdoa terhadap sesuatu kebutuhan. Jangan pernah berhenti. Ambil waktu, ambil hati Tuhan. Dan temukan jawaban atas kebutuhan kita dari Tuhan. Jadi jangan sebagai orang percaya menjadikan Tuhan hanya sebagai mesin ATM penjawab kebutuhan kita. Selanjutnya, beberapa petunjuk dan etika dalam kita berdoa yang Alkitab ajarkan hari ini kepada kita. Mari kita lihat, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam setiap doa-doa kita. Yang pertama adalah doa kita jangan sampai doa yang munafik. Jadi etika dalam kita berdoa adalah tidak munafik Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kelima dibilang begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Penjelasannya adalah begini, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Tujuannya apa? Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya baru lihat bagaimana orang Yahudi kalau berdoa. Saat kami ada di tembok ratapan dan masuk sedikit ke dalam, setiap hari orang Yahudi kalau doa Bapak Ibu, waduh, kalah kita. Kalau mereka sedang doa untuk sesuatu hal, kepala mereka goyang, waduh, sampai berkali-kali. Kami sampai berdiri di pojok, kami lihat mereka berdoa. Begitu kuat mereka mencari Tuhan. Begitu kuat ajaran Yahudi untuk mencari Tuhan. Begitu detail. Doanya bukan kayak, doanya goyang-goyang kepala sampai ada yang tiduran di lantai Bapak Ibu. Saking hatinya ingin menemukan jawaban doa. Ingin bertemu dengan Tuhan. Kalau mereka ingin sesuatu, mereka doanya itu dahsyat sekali. Kalah jauh. Kalau bilang ada orang yang saudara-saudara sepupu kita yang berdoa, itu jauh dari mereka. Mereka tinggi sekali. Nah, datang kita orang Kristen, kita doanya santai. Benar nggak? Karena hubungan kita dengan Bapa lebih relationship. Kalau mereka ada aturannya, semuanya diatur Bapak Ibu. Kalau berdoa tidak pakai kipas, tidak boleh berdoa. Orang-orang Yahudi. Jadi kalau kami masuk ke situ, yang tidak punya kipas harus, mereka udah siapkan. Jadi harus pakai kipas juga. Untuk beberapa menit, jadi orang Yahudi. Kami masuk ke dalam. Dan melihat bagaimana mereka berdoa. Kalau belum dijawab, terus menerus berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Kembali ke daerah, ke tempat tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak boleh masuk lagi ke Al-Aqsa, Bait Allah itu. Dan mereka hanya di luar itu. Itu tempat paling ramai setiap hari. Sebab itu Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan Yesus, penggenapan dari hukum Taurat bagi kita. Penggenapannya. Dan Yesus memberikan jaminan itu bagi setiap kita. Injil Yohanes berkata pada pasal 4, bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di gunung Gerizim, tetapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika kita ada di tempat ini di Indonesia, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita memiliki akses berdoa kepada Bapa. Doa kita, etika dalam berdoa, mari kita lihat. Supaya jangan sampai doa kita doa yang munafik. Doa yang munafik ini Bapak Ibu, itu tersembunyi di hati. Ya,
Doa yang munafik itu Tuhan nilai Bapak Ibu, nggak kelihatan, mungkin nggak kelihatan sama orang. Kalau mungkin kelihatan pun, seperti yang firman Tuhan bilang hari ini, di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Tapi ada yang lebih yang nggak kelihatan, yang mungkin cuma dia sama Tuhan saja. Saya berdoa seperti ini supaya orang tahu bahwa saya ini lebih rohani dari orang lain. Saya bisa berpuasa 40 hari 40 malam supaya orang-orang tahu bahwa saya lebih rohani dari yang lain. Itu juga bagian dari kita munafik di hadapan Tuhan. Kita merasa lebih rohani. Waktu kita ini berdoa supaya dinilai orang, dilihat orang, wah itu orang lebih suci. Doanya lebih kencang supaya lebih suci. Motivasinya seperti itu. Bapak Ibu, itu bagian dari doa yang munafik. Dan Yesus bilang begini, mereka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya. Jangan berdoa seperti orang munafik, tapi berdoalah seperti orang berdosa. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku banyak salah nih Tuhan. Salah sama istri, salah sama anak, salah sama pemimpin, salah sama rekan kerja. Hari ini saya gak benar Tuhan, ampuni saya. Kalau Bapak Ibu ingat doanya orang Farisi dengan orang berdosa, lalu Tuhan bilang begini, yang didengar doanya siapa? Orang berdosa yang bilang begini, Tuhan, aku gak layak. Ampuni aku Tuhan. Doa yang memiliki relationship dengan Tuhan. Tahu diri, sadar diri bahwa kita ini orang yang tidak mampu. Etika yang kedua. Ya, sebelum etika kedua, contoh kemunafikan dalam ayat ini adalah berdoa, ingin dilihat orang dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oleh sebab itu, mereka berdoa di tempat umum yang mudah dilihat orang. Nah, seharusnya Tuhan yang menjadi tujuan, namun bagi mereka tujuan doanya adalah pujian manusia. Doa yang seperti ini sudah pasti tidak mendapatkan upah atau jawaban. Jelas Bapak Ibu? Jelas bagi kita ya? Nah, ini kita harus bedakan dengan doa peperangan atau doa keliling atau doa yang profetik. Harus kita bedakan itu. Ada doa-doa yang benar-benar harus kita frontal gitu ya. Atau doa bersama-sama, doa syafaat. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Nah, yang kedua adalah tidak bertele-tele. Di dalam ayat ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa seperti anak kecil yang mintanya 1-2 kata tetapi ampuh. Amin. Saya ajak Bapak Ibu, di gereja kita punya fasilitas doa. Ada doa Sabtu pagi, ada mesbah keluarga hari Senin malam, ada doa pelayan sebulan sekali. Saya mendorong untuk Bapak Ibu yang punya waktu, mari bergabung karena kita lakukan secara online. Di rumah kita masing-masing kita bisa bergabung. Mari gabung bersama-sama. Jangan takut kalau ditunjuk berdoa. Karena kita berdoa bukan supaya sekedar didengar orang lain. Didengar oleh pendeta, didengar oleh hamba Tuhan, oleh tim pelayan. Enggak. Kita berdoa, bergabung dalam sebuah komunitas doa supaya kita membangun sebuah spirit relationship hubungan kita dengan Bapa. Sebab itu dorongan saya adalah kalau bisa setelah hari ini dan selanjutnya yang punya waktu, mari bergabung bersama. Di doa Sabtu pagi, 1 jam 5.30 sampai dengan jam 6.30 biasanya agak panjang sedikit sampai jam 7. Mari gabung sama-sama, kita menyembah Tuhan. Mari GB Citra Raya gabung bersama-sama. Selanjutnya, Bapa di surga tidak membutuhkan banyak kata yang tidak bermakna. Tuhan lebih suka komunikasi batin yang dalam. Nah, tahap ini terjadi komunikasi dua arah yang membangun keintiman. Jadi doa itu adalah curhat kita sama Tuhan. Kalau doanya curhat sama Tuhan, Bapak Ibu
Nggak nyangka waktunya bisa sampai sejam 2 jam. Ngobrolnya enak. Yang pacaran nih, kalau lagi ngobrol santai, nggak nyangka udah jam 10 malam, jam 11 malam. Karena padahal baru bilang, baru jam 7 kita ketemu nih. Karena ngomongnya lebih batin, lebih dalam. Nah, dalam doa Bapak Ibu juga demikian. Ketika kita berdoa, mari kita singkirkan hal yang lain yang menghambat kita untuk berdoa lebih intim. Kebutuhan kita, pergumulan kita, itu yang kita utamakan, jangan. Masuk dulu dalam hadirat Tuhan. Nanti Tuhan yang ngurus yang lain. Kalau kemarin Pak Riza Solihin, kalau kita urus yang di atas, di bawah Tuhan yang ngurus. Setuju? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin hadir di ibadah Pasutri, kalau kita ngurus yang di atas, di loteng Yerusalem, bagian bawah Tuhan yang ngurus ya. Jadi mari hari-hari ini naikkan standar kita, urus yang di atas, nyembah, ketemu Tuhan. Saya minta tambahan waktu 5 menit ya Pak Yosep. Oke, jadi waktu kita menyembah, kita berdoa, ambil waktu untuk apa sih yang Tuhan mau buat saya. Doa kita akan sangat-sangat dalam. Saya baru waktu-waktu terakhir ini semakin intensif ada di Baduy. Dan di satu kampung yang namanya Kampung Kadu Gede. Hari ini kalau kita ngomong tentang nama Yesus, malah mereka bilang begini, sebelum kita, kalau biasa saya pergi sebelum kami makan, pasti saya ngajak doa. Tapi waktu kemarin saya pergi, mereka bilang gini, Kang Daniel pimpin doa. Ada beberapa keluarga yang kumpul. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengalami sebuah hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang baru bertobat hari ini doanya luar biasa. Doanya mengalami peningkatan dalam Tuhan. Hubungan relationship-nya dengan Tuhan. Mereka baru mulai, kami bersama-sama ada dalam kelompok untuk mulai belajar memahami siapa Tuhan. Dan mulai ngajak mereka berdoa. Kalau dulu mereka sulit sebut nama Yesus. Sekarang udah sebut nama Yesus udah lebih ringan. Dan kita bisa ngajar anak-anak mereka seperti di sekolah minggu. Ibu-ibu kumpulin mereka cerita lalu sharing firman Tuhan seperti lagi kaum wanita. Bapak-bapak kita cerita sharing firman Tuhan seperti ibadah kaum bapak. Saya mendorong mungkin ke depan kita bisa sama-sama kunjungi ke kampung ini. Dan kampung ini udah keren. Udah sangat keren Bapak Ibu. Tidak semua, ada 64 kampung di sana. Tapi satu kampung ini yang kami fokus sampai benar-benar mereka mengalami waktu yang terbaik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, keintiman inilah yang menggerakkan hati Tuhan sehingga walau kita tidak meminta pun Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kalau kita udah masuk sampai kepada tahap ini, gak perlu kita minta, Tuhan tahu. Dan Tuhan menjawab bagi kita. Tuhan jawab bagi kita. Selanjutnya. Yang ketiga adalah etika, yang ketiga adalah tidak meragukan Tuhan. Ayat ke-8 dikatakan, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Bapa. Kita yang bapak-bapak tahu apa yang terbaik buat anak kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun mungkin dalam hal finansial keuangan kita bergumul, tapi kita punya kerinduan untuk anak-anak kita sekolah di sekolah yang terbaik. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan hidup oleh iman, tapi saya rindu anak-anak saya sekolah di sekolah yang baik. Dan bersyukur walaupun tiap bulan bergumul untuk bayar uang sekolahnya, tapi selalu terbayarkan. Kenapa? Saya bapak. Anak saya apakah minta? Enggak. Karena saya bapak, saya tahu yang terbaik buat mereka.
Lebih lagi Bapa kita di surga, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia akan berikan yang kita butuhkan. Kerajaan surga diberikan bagi kita. Yang mungkin bagi orang lain untuk sampai ke tempat itu ibarat jalan yang seperti rambut yang dibelah 7, yang sulitnya minta ampun dan gak mungkin ada yang lewat ke situ. Tapi Bapak, Ibu dan saya dijamin oleh Tuhan kita, Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia jamin itu bagi kita. Kenapa kita ragukan Tuhan untuk hanya sekedar hal-hal yang materi aja, hal-hal yang bersifat sementara? Jangan khawatirkan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Percaya 100% kepada Tuhan. Yakin Tuhan menolong kita. Yakin Tuhan menjawab doa-doa kita. Teguhkan hati kita. Jangan seperti mereka. Seperti siapa? Orang-orang munafik tersebut. Orang-orang yang seperti saya katakan, yang Yesus umpamakan itu adalah orang-orang Yahudi. Para imam-imam. Para orang-orang Farisi yang doanya di depan orang, kelihatan semua orang. Yang meminta untuk dihormati. Dan Yesus menentang hal tersebut Bapak Ibu. Yesus menentang. Ketika kita berdoa, kita tidak sedang memanipulasi Tuhan. Ketika kita membawa sebuah hubungan dengan Tuhan, bahwa kita tidak sedang memanipulasi Tuhan untuk menjawab doa kita. Setelah Tuhan menjawab doa kita, kita tinggalkan Tuhan. Dengar baik. Kalau kita jadikan Tuhan seperti itu, kita telah kehilangan relationship kita dengan Bapa. Bagaimana perasaan seorang ayah, seorang ibu, ketika anaknya meminta sesuatu kepadanya, setelah diberikan dia ditinggalkan? Pasti hancur hati orang tuanya. Atau hanya saat dia butuh, dia datang. Saat awal bulan untuk bayar kebutuhannya, telepon mamanya atau orang tuanya, atau datang dan berkunjung. Setelah itu tidak ada informasi sama sekali. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua yang punya anak mungkin lagi sekolah di luar kota? Setiap bulan pasti dikirim sama orang tuanya, tapi anaknya hanya kalau hubungi orang tuanya atau nelpon hanya pada tanggal tersebut dalam bulan tersebut. Selain itu tidak mau terima atau tidak pernah menghubungi orang tua. Itu sesuatu yang sakit. Seringkali kita memperlakukan seperti itu. Kita butuh Tuhan, kita datang. Kalau kita nggak butuh, kita tinggalkan Tuhan. Kita jadikan Tuhan seperti satpam, seperti mesin ATM, yang hanya kita butuh kita datang. Kalau kita nggak butuh, kita tinggalkan Dia. Itu jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ubah konsep ini. Kita jangan sampai meragukan Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Jangan seperti orang-orang yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya, kita berdoa karena kita sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita perlu bantuan dari Tuhan untuk menolong kita. Namun dalam praktiknya disadari atau tidak, seringkali kita berdoa dalam keraguan kita. Pernah nggak kita rasa habis berdoa, dalam doa kita begitu yakin, setelah amin kita keluar lihat kenyataannya, kita nggak yakin dengan doa kita. Ada pernah alami hal tersebut? Pernah alami? Doanya udah mantap nih, bahkan didoakan tumpang tangan sama hamba Tuhan. Setelah keluar dari pintu gereja nggak yakin lagi dengan doanya. Emang bisa? Emang bisa? Bapak Ibu, waktu saya berpikir untuk ke Israel, saya lihat brosurnya beberapa waktu itu, wah $2.000 kali rupiah, wih besar sekali, yakin gak ya? Yakin gak? Tapi aku saya yakin tuh, akhirnya apa? Ada orang yang bayarin, full. Waktu pergi juga, ada yang titip, ini uang saku buat saya. Jadi, waduh Bapak Ibu, luar biasa banget. Luar biasa banget, kasih Tuhan. Jadi, dorongan saya adalah percaya saja.
Doa harusnya merupakan kesadaran bahwa kita punya Allah yang mampu dan bersedia menolong kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Percaya Allah kita dahsyat, amin. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Dia menjawab kebutuhan kita karena dia tahu kita adalah anak-anaknya dan dia ingin supaya kita memiliki relationship yang lebih baik dengan dia. Kalau hari ini ada yang sakit, bilang Tuhan, saya tahu sakit saya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Saya gak perlu ragukan Tuhan. Kalaupun Tuhan gak sembuhkan sakit saya akan tetap menyembah Tuhan. Karena sakit ini tidak bisa mencuri perhatian saya dari Tuhan. Atau dalam relationship, dalam pekerjaan membutuhkan sesuatu. Pergumulan-pergumulan yang mungkin selama ini udah didoakan. Bahkan kalau Tuhan gak jawab hari ini, bilang begini, Tuhan sekalipun hal tersebut belum dijawab, tidak akan mengganggu perhatian saya terhadap Engkau. Yes Lord God. Oh rasya kata karala bayashi. Mari ambil waktu dengan Tuhan. Ambil waktu dengan Bapa kita. Shikata karala bayashi kena mata kuria namanya sata karala bayashi. Ora kalabaya lalabaya sata karala baya dalamaya shikita kuria lalabaya lalabala shikina mata karala bayashi. Ora kasika namaya namaya she. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Ora labayana lamaya she. Kau Tuhan yang memiliki hidup kami. Kau Bapa yang mengerti kami. Kau sanggup lakukan segalanya. Kau yang menjawab. Kau yang memenuhi. Kau yang melengkapi kami. Kami percaya sungguh aman dalam Kau Tuhan, dalam Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Yes Lord God. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya dan Dia sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan Yes, yang besar. Kau Tuhan yang besar, yang tak berjanji Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Silakan duduk kembali. Oh haleluya Tuhan. Puji syukur, terima kasih Bapak. Kami punya Allah yang besar. Bukan hanya besar, tapi kami punya Allah maha besar. Terima kasih Bapak.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah di minggu siang hari ini. Ibadah yang bukan biasa-biasa Tuhan. Ibadah yang penuh dengan lawatan Allah. Ibadah yang antusias. Ibadah yang membawa kemenangan. Ibadah yang penuh dengan lawatan Allah. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kebenaran firman-Mu menguatkan bagi kami Bapa. Bagi jemaat-jemaat Tuhan ya Tuhan. Oh Bapa, bagi kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin akan jawaban-jawaban doa kami ya Tuhan. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberikan jalan keluar bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bagi yang sedang mengalami masalah kesehatan ya Bapa, kelemahan tubuh. Tuhan juga berikan jawaban doa bagi mereka Bapa. Tuhan lawat, Tuhan berikan kesembuhan ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul, mencari pekerjaan, mencari sekolah. Oh Tuhan, jawaban doa mereka ada dalam Engkau. Pengharapan mereka ada dalam Engkau ya Bapa. Tuhan akan memberikan jalan keluar, akan memberikan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa. Yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Daniel Boimau ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau terus memberkati, pakai secara luar biasa hamba-Mu ini ya Bapa. Bapak Daniel Boimau ya Tuhan. Sebagai pemberita firman-Mu ya Tuhan. Dan juga sebagai penginjil ya Bapa. Yang memberitakan Injil kerajaan Allah ya Bapa. Oh Tuhan, terus urapi hamba-Mu ini Bapa. Berikan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini memberitakan Injil, kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, kuasa Tuhan selalu menyertai. Penuh kuasa. Dan siapapun juga yang menerima berita kabar baik Injil yang disampaikan oleh hamba-Mu, oh Tuhan, itu semuanya akan membuahkan hasil ya Tuhan. Makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah ya Bapa. Makin banyak jiwa-jiwa yang menerima kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kemanapun hamba-Mu memberitakan Injil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga memberkati istri dan anak-anaknya, keluarganya, keluarga besarnya. Semua diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Dan apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan, semua dibuat Allah berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Bapak, siang hari ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Om Sam yang sedang melaksanakan tugas pelayanannya di luar Citra Raya ya Bapak. Kami berdoa untuk Om Sam, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan berikan urapan-Mu dan juga kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Dalam memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun Om Sam melayani Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, melindungi, dan memberikan kesehatan yang sempurna. Menjadi berkat banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Bapak, siang hari ini kami juga berdoa, bersimpati ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang berada di Sri Lanka ya Bapak. Mereka yang sedang keadaan bingung, keadaan takut, keadaan cemas ya Tuhan, karena negara mereka dalam keadaan chaos ya Bapak, dalam keadaan kacau ya Tuhan. Negara bangkrut ya Bapak. Tuhan, kami bersimpati atas mereka ya Bapak. Kiranya belas kasih Tuhan terus ada bagi Sri Lanka ya Bapak. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan yang baru. Biar Tuhan berikan hikmat dalam memerintah ya Bapak. Dijauhkan dari segala keserakahan, roh-roh cinta uang ya Bapak. Dan juga kebangkitan kembali bagi Sri Lanka ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan juga anak-anak Tuhan yang ada di Sri Lanka. Biar mereka peduli ya Tuhan akan keadaan negara mereka. Pakai mereka Tuhan. Biarlah mereka berdoa, berseru kepadamu ya Bapa. Dan Kau mendengarkan seruan jeritan hati mereka Tuhan. Tuhan, pulihkan Sri Lanka ya Bapa.
Berikan pemerintahan yang takut akan Tuhan di kelanjutan di kemudian hari ya Bapa. Angkat kembali Sri Lanka ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk 9 negara-negara lain yang diambang kebangkrutan ya Tuhan. Karena krisis di dunia ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa biarlah belas kasih Tuhan ada pada mereka ya Bapa. Dan biarlah semua gereja-gereja dan juga anak-anak Tuhan semua bersatu hati peduli, berseru kepadamu, mohon bantuan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur untuk pemerintahan bangsa kami dijauhkan dari segala roh-roh keserakahan, roh-roh cinta uang, korupsi dan sebagainya Bapa. Kami bersyukur untuk bangsa kami, pemerintahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami. Pemimpin yang sederhana, pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang mempunyai visi ke depan bagi bangsa kami. Dan juga pemimpin yang benar-benar mau melayani, membangun, melayani masyarakat ya Bapa. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih dan Tuhan semakin singkapkan. Kalaupun ada aparat-aparat pemimpin di bangsa ini yang tidak benar dalam bekerja, dalam melayani, Tuhan singkapkan segalanya. Tuhan bersihkan dari segala korupsi dan juga roh-roh yang cinta uang ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Indonesia tidak bangkrut, tidak mengalami kebangkrutan. Indonesia malah dipakai secara luar biasa di dalam G20 ya Bapak. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Puji syukur, terima kasih Bapak, terima kasih. Indonesia tetap membangun, masyarakat tetap diperhatikan, semakin sejahtera, dan juga Indonesia siap menuju menjadi negara maju ya Tuhan. Puji syukur, terima kasih Bapa. Dan juga untuk visi ke depannya Tuhan, pemindahan ibu kota yang baru di Kalimantan Timur juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah otoritas yang sedang bekerja, Tuhan berikan hikmat dalam bekerja. Dan juga Tuhan berikan kerendahan hati dan dijauhkan dari roh-roh cinta uang dan korupsi ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan yang baru nanti di tahun 2025 ya Tuhan. Agar mereka juga melanjutkan pembangunan ibu kota yang baru di Kalimantan Timur ini. Dan juga mereka merupakan pemerintahan baru, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang benar-benar mau membangun Indonesia, membangun ibu kota yang baru. Bukan pemerintahan yang cinta uang, pemerintahan yang penuh dengan keserakahan ya Bapak. Sekali lagi puji syukur, terima kasih untuk keberadaan Indonesia yang selalu dalam lindungan dan lawatan Allah. Diberkatilah Indonesia, amanlah Indonesia, damailah Indonesia, majulah Indonesia, membangunlah Indonesia. Begitu juga dengan provinsi kami berada, Provinsi Banten. Terima kasih atas lawatan Tuhan dan berkat-berkat curahan berkat Tuhan bagi provinsi kami Banten. Dan juga Banten terus dilawat Tuhan, dibukakan bagi berdirinya gereja-gereja, rumah-rumah Tuhan di Provinsi Banten ini. Semakin banyak akan berdiri rumah-rumah Tuhan di Provinsi Banten ini ya Bapak. Sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat, menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Berkaryalah seluas-luasnya atas provinsi kami Banten dan kota kami Citra Raya. Terpuji-pujilah namamu Bapak, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan memberikan persembahannya Tuhan. Inilah persembahan kami yang kami berikan dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap teguh pegang firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa akhir dari doa-doa kita adalah kemenangan. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita angkat satu buah pujian. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is
'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, ibadah raya minggu tetap berjalan normal seperti biasanya. Ibadah diadakan 2 kali jam ibadah. Bapak Ibu Saudara tetap menjaga protokol kesehatan selama berada di ruang ibadah gereja. Dan pastikan kita bersama-sama kembali memiliki spirit yang menyala-nyala untuk datang beribadah secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Informasi ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan tanggal 24 Juli pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Ada pertemuan gabungan doa pelayan dan doa 20-20-22 yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Rabu tanggal 20 Juli tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam, mewajibkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan gabungan ini. Pertemuan gabungan ini juga terbuka untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ingin hadir. Berikut ini kami laporkan informasi pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu. Kebutuhan dana untuk pembayaran termin ke-8 adalah sebesar Rp47.653.000. Total dana yang sudah masuk dari para donatur jemaat-jemaat GBI Citra Raya adalah sebesar Rp11.205.500, sehingga masih ada kekurangan dana sebesar Rp36.447.500. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Informasi ada rapat panitia Natal yang dilaksanakan sore ini pukul 17.00 bertempat di ruang ibadah gereja. Agenda rapat sudah diinformasikan melalui flyer. Oleh sebab itu wajib hadir bagi seluruh panitia Natal untuk menghadiri pertemuan rapat ini.
Ada informasi baptisan air yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus. Pengarahan baptisan air akan dimulai pada tanggal 5 Juli, tanggal 12, 19, 26 Juli, dan sampai tanggal 2 Agustus. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar memperhatikan jadwal pengarahan baptisan air dan mengikuti semua sesi pengarahan baptisan air yang sudah diinformasikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Puji Tuhan, kita sungguh diberkati Tuhan lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa kita harus menjadikan doa itu sesuatu kebutuhan di dalam hidup kita sekalian. Persoalannya adalah banyak orang menjadikan doa sebagai alat. Jadi kalau alat itu hanya ketika kita perlu, kita cari, dan ketika kita perlu kita gunakan. Tapi setelah kita tidak perlu lagi, maka alat itu akan kita buang, bahkan kita lupakan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa doa bukan sebagai alat, tetapi doa adalah kebutuhan yang harus kita lakukan atau alami di dalam hidup kita sekalian. Terima kasih buat hambanya Bapak Daniel Boy Mau yang sudah melayani kita sekalian. Tadi setelah ibadah pagi sebenarnya saya cukup deg-degan juga karena hambanya belum hadir. Kirain saya belum pulang dari Israel, gitu, takut nih ya. Tapi puji Tuhan lah, rupanya beliau sudah pulang dan bisa melayani kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah ini berdiri bersama-sama, nyatakan satu pujian bagi Tuhan. Aku percayakan Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, kami sungguh percaya Engkau Allah yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Ketika kami berdoa, maka Engkau mampu menjawab Tuhan. Bagian kami adalah percaya apa yang kami doakan dan menunggu waktunya Tuhan. Karena Engkau selalu memiliki waktu yang terbaik atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, ampuni kami, mungkin selama ini kami seringkali mengeluh, kami seringkali protes kepada Tuhan ketika doa-doa kami belum dijawab. Tetapi hari ini Roh Kudus menolong kami, Engkau memberikan firman bagi kami, sehingga kami semakin memahami bahwa ketika doa-doa kami belum dijawab Tuhan, itu artinya ada rencana yang lain yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu secara khusus Bapak Daniel yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Memberkati setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada ibadah yang luar biasa hari ini. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Biar kiranya mereka pulang tidak seperti mereka datang, tapi umat memiliki dan mendapat sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan atas hidup setiap mereka, sehingga Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing.
Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Itu sebabnya pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Saya menyalami